inovasi dong. Iya dong Bu. Jadi setiap ada keadaan, kondisi, permasalahan di Koperumnas memunculkan sesuatu ide baru atau inovasi baru yang mungkin nggak terpikirkan ya sama masyarakat ataupun ya mungkin KBK sendiri gitu. Nah, jadi aku ngelihatnya nih Bu ya, alhamdulillah banget ternyata dengan keadaan kita yang sekarang banyak cobaan, rintangan, halangan ya, bahkan banyak gangguan ya Bu ya, dari internal dan eksternal juga. Ternyata pembinaan akhlak lah yang harus juga kita kuatkan, terutama kepada para konsumen-konsumen kami. Kenapa mereka nggak kuat iman ya? Karena gangguannya di luar biasa, terutama orang-orang yang jahiliyah. Mohon maaf Bu, wah ngapain beli rumah di Koperumnas, Anda penipuan dan segala macam, nggak masuk OJK begini-gini, banyak lah ya. Nah ini yang kita temuin kan? Betul. Nah, karena memang kalau saya boleh ini ya melihat, saya mempelajari Koperumnas dari awal pertama kali berdiri sampai detik ini, bahwa perjalanan Koperumnas itu bukan sekedar sebuah bisnis saja. Oke, mungkin orang melihatnya developer, bisnis gitu kan dan lain-lain. Tapi saya justru melihat bahwa konsep bidang dakwahnya itu justru saya lihat ada di Koperumnas. Siarnya tadi. Berantas yang ribanya. Paling penting tadi adalah bahwa ketika kita siar, gitu kan, pasti tantangannya itu nggak mudah. Nggak ada yang mudah ketika kita berdakwah untuk sebuah kebaikan. Siar berantas riba, apakah semua orang setuju? Dan kita dan kita bicara syariah nih banyak banget versinya. Kadang-kala gimana ya Bu, dulu awal-awal lah ya kita pakai syariah, tapi ya akhirnya begitu, banyak kan? pertentangan di dalam internal. Nah makanya saya belajar dari pengalaman kita mau 4 tahun ya Bu ya. Semoga insya Allah Koperumnas kepinginnya kita sih pengen sebesar developer yang besar-besar di luar sana ya. Dan kita masih merangkak dan kita yakin kita akan sampai di posisi itu. Yang penting kita istiqomah amanah Bu. Nah ini juga akhirnya saya belajar banyak yang gini, Bu kenapa sih Ibu kok masih ngangsur aja di Koperumnas ya? Ini yang DP 0% ya. Karena memang kita mencari orang-orang pilihan Allah yang memang dia imannya lebih dikedepankan daripada logikanya Bu. Nah ya kalau saya sih prinsipnya gini Bu, kalau saya sih nganggapnya saya pokoknya bayar aja. Kalaupun suatu saat saya ketipu, anggap aja saya sedekah. Sampai berpikir begitu loh. Ya, saya langsung benar Bu, benar. Dan itu memang hampir banyak waktu hampir saya 90% begitu menyampaikannya seperti itu, sampai saya bilang ya begitu mulianya hati mereka, mereka akan percaya sama. Oke, jadi Bu, saya di sini pengen liatin ya. Ini alhamdulillah Bu, saya insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan mengeluarkan startup baru di Kopling. Jadi Kopling ini sebetulnya sudah ada. Dalam 1-2 minggu ini kami luncurkannya pelan-pelan Bu. Jadi ibaratnya item per item kita bertahap. Karena kalau saya nunggu sempurna sekitar 6-8 bulan kelamaan. Tapi dari sekarang kami sudah mulai, dan aplikasi startup ini khusus yang ingin hijrah dari riba. Dan fitur-fitur baru yang akan mendukung umat umat muslim yang ingin punya rumah, dan ada satu kendala lagi, pengen bebas hutang riba. Saya nih Tante Besti selalu mendengarkan dari TikTok, dari Facebook, dari mana, mereka tuh masalahnya sama. Saya nggak punya rumah Bu, dan saya punya hutang riba, apalagi saya statusnya janda, jomblo, duda. Saya harus bagaimana, ngajuin ke bank nggak bisa. Jadi aku berpikir kayaknya pasar aku harus fokus ke situ gitu ya. Jadi ketika aku fokuskan pasarnya adalah untuk membantu mereka dalam rangka membebaskan hutang riba, yang mereka butuhkan bukan motivasi saja, sudah banyak Bu. Yang mereka butuhkan bukan saja cuma nasihat, sudah banyak. Yang mereka butuhkan bukan training berbayar, sudah banyak Bu. Tapi aplikasinya seperti apa untuk membebaskan hutangnya. Nah kebanyakan maaf ya, banyak bisnis MLM di luar sana yang bilang oh ini untuk bebas riba. Saya bilang ya ini memanfaatkan kesempatan. Kalau saya insya Allah berusaha tidak ke arah sana, tapi saya kepingin yang benar-benar seperti apa sih konsepnya yang membuat kita tuh jadi real gitu. Nah akhirnya Bu, alhamdulillah nih, Bu? Alhamdulillah nih Bapak Ibu. Ini dalam waktu yang tidak ini ya, kita sudah bisa menampilkan. Ya alhamdulillah dengan kuasa Allah Bapak Ibu ya, dengan mengucapkan Bismillah, meminta doa restu dari Pak Dirut kami, insya Allah kami akan launchingkan ya startup terbaru kami adalah Jendela Hati. Bu tahu nggak filosofinya kenapa Jendela Hati? Kenapa nggak pintu hati atau apa ya? Saya merasa begini Bu,
Kalau pintu oke lah, pintu jalan masuk, ya kan? Tapi jalan masuk itu kalau pintu kan ibu harus buka dan tutup. Apalagi buat muslim ya, rata-rata jarang buka pintu, terutama pakai jilbab. Tapi kalau jendela, Bu, itu kan tempat sirkulasinya udara, ya kan? Dan dia harus selalu terbuka supaya kita mendapatkan keademan dan kesejukan hati. Nah, bagaimana mungkin jendela ini adalah sesuatu yang penting dalam satu rumah selain ornamen, tapi kalau rumah nggak ada jendelanya kayaknya nggak pas. Jadi antara pintu dan jendela ini bersamping-sampingan selalu. Jadi pintu masuknya adalah hijrah dari riba, tapi jendela hatinya itu di sampingnya sebagai penyejuknya, supaya kita lebih tenang, lebih adem, dan kita juga bisa mendapatkan in outnya juga yang fresh. Karena tadi Ibu bilang kita harus membersihkan diri. Ya dari jendela itulah yang membuat sirkulasi udara dalam pikiran kita juga menjadi lebih baik. Makanya namanya jendela hati. Itu dasarnya. Dasarnya ke situ. Dan fitur startup ya yang berbasis muslim ini ya tidak lupa di sini ada Al-Qur'an, Bapak Ibu, ada doa dan jadwal sholat, dan juga ada pesantren online. Ya terus pesantren online ini maksudnya begini, Bu. Kita kedepannya bisa bekerja sama ya dengan para pesantren-pesantren yang sudah ada. Ya, jadi dimasukkan ke startup kami dan nanti mereka bisa dapat uang juga dari situ. Artinya kita bisa membantu mengiklankan. Betul banget. Jadi nanti pesantren online ini konsepnya kita juga bisa membuat sendiri atau kita mendaftarkan pesantren yang sudah ada. Kita akan buat online dan mereka ada paketnya. Nanti dia akan dapat duit dari situ. Jadi ini bisnis banget loh, Bu, tapi bisnis sambil dakwah. Jadi kita dalam rangka membantu para pesantren-pesantren supaya bisa mendunia ataupun bisa go internasional ataupun bisa se-Indonesia. Nah, jadi nanti kita bisa tawarkan ini bukan hanya untuk konsumen Koperumnas, Bu, tapi ini untuk umum karena jendela hati itu lebih kepada hatinya yang kami sentuh. Siapapun. Ya, nah ini juga ada umroh ya. Jadi buat teman-teman ya, buat Anda yang kepingin umroh dan ingin mengiklankan umrohnya di startup kami, insya Allah bisa, kami ya, siap bantu. Bisa. Jadi travel umroh yang ada di luar banyak sekali. Ini kan banyak. Boleh bisa dong, ya, iklan. Bisa iklan. Jadi startup kami lebih kepada lebih mengiklankan untuk membantu. Jadi semacam wadah, Bu. Iya. Jadi memang jendela hati ini memang konsepnya adalah untuk menjadi wadah kepada saudara-saudara kita yang memang punya usaha travel umroh dan juga punya usaha pesantren juga. Jadi kita juga kedepannya membantu menghidupkan lagi pesantren online karena pesantren ini udah banyak ditinggalkan. Banyak orang yang di zaman pandemi ini bingung karena wah ini gimana ada corona dan segala macam. Nah terus yang paling keren lagi kayaknya ini belum ada, Bu. Kita akan menyiapkan juga, Bu, curhat solusi riba ini sama seperti Halodoc, sama seperti ruang guru. Jadi gitu kami ada sesinya yang berbayar mungkin 30.000 dan mereka bisa konsul langsung kepada ustadznya. Keren. Jadi kita bukan cuman dengerin orang, tapi kita karena gini, Bu, kadang-kadang komunikasi gitu komunikasi langsung kayak konsul. Nah, mereka bayar aplikasinya, jadi pakai satu session kayak ruang guru, Bu. Cuma bedanya ini lebih kepada curhatnya. Jadi mereka mau konsul, mau solusi seperti apa, silakan ngomong dengan Pak Ustadz dari sisi menata hati. Tapi dari sisi bisnisnya kami juga siap memberikan solusi. Jadi nanti ada pilihan. Nata hati ya silahkan Pak Ustadz, ya kan. Untuk masalah solusinya silahkan kami bantu dari sisi yang solusi lebih ke arah usaha. Nah, ini nih kayaknya nanti ini bakalan jadi booming. Kayaknya banyak nih yang solusi riba. Pastilah. Tadi kan yang disebutin. Iya, jadi kayak Ibu mau konsul sama Halodoc aja. Kan Halodoc nih orang penyakitnya biasanya penyakit yang badan. Nah, kita nih penyakit hati, Bu, yang kita beresin ya. Jadi keren banget nih curhat solusi riba ya. Cuma concern kita lebih ke riba. Yang kedua adalah sodako. Jadi kita juga nanti bisa juga menyalurkan sodako kami kepada yayasan-yayasan yang membutuhkan dan kami siap menampung dan kita secara terbuka juga kita umumkan. Jadi misalnya sodako kita dapat misalnya 100 juta. Nah, 100 juta ini
kemana aja. Jadi kita ada laporannya ya. Laporannya. Dan zakat fitrah untuk kita nanti pada saat Lebaran kita juga bisa nanti menyalurkan. Dan infak juga sama. Dan peduli yatim buat Anda yang pengen punya, saya pengen dong punya anak yatim untuk disantuni. Nah, kami juga bisa menyalurkan. Nah, terus yang gak kalah serunya. Aduh. Ini pasti banyak nih Bu yang minat juga nih. Yang bantuan ya. Ya, yang gak kalah serunya adalah bantuan modal gotong royong UKM. Ini maksudnya gimana sih? Bantuan modalnya ada 2, Bu. Jadi kami juga menampung donatur yang dia mau ngasih aja gitu loh. Tapi ada juga yang pengen dari sisi bisnisnya. Misalnya contoh, saya pengen ngasih bantuan modal kepada UKM yang membutuhkan modal, tapi nggak usah pakai bunga dan segala macam, kembalikan saja dan sisanya silakan sodakohkan. Nah, jadi konsep bantuan modal kami lebih ke arah untuk menolong orang-orang kecil buat para donatur. Bukan kayak simpan pinjam bukan, gitu ya. Bukan. Enggak. Jadi memang ini bantuan modalnya lebih ke arah akadnya, misalnya saya diberi modal misalnya contoh ya 1 juta. Nah, oke, saya kembalikan dalam waktu sekian bulan, ya kan? Terus saya kembalikan 1 juta, sisanya saya sodakoh. Nah, seperti itu, Bu. Jadi bantuan modal untuk UKM kecil yang mereka memang membutuhkan untuk putaran dana. Nah, jadi ini lebih ke arah sifatnya donatur ya, Bu ya. Jadi bukan hanya untuk bisnis aja. Jadi ada 2. Nanti bisa yang donatur, kalau donatur dia nggak mikirin, ya udah pokoknya saya buat sodakoh, tapi kamu mau buat usaha silahkan ajukan. Nah, nanti ini bantuan modal ini Anda bisa daftarkan buat orang-orang, nanti kita survei supaya tepat guna. Betul. Oke, jadi nanti ini ada yang ngelola, Bu, sendiri. Jadi aplikasi startup ini yang mengelola nanti bukan Kopurnas, tapi beda lagi. Jadi Kopurnas jangan sampai nanti kita dibilang salah fokus. Iya, betul. Jadi ini lebih kepada pembinaan akhlak. Tadi kan sudah saya kasih preambul ya. Terus yang paling penting lagi, Bu, kajian online. Kajian online ini apa? Saya bisa menghubungi atau para ustadz bisa kita kumpulkan di sini dan juga nanti mereka bisa ngaji online. Jadi misalnya ada yang pengen belajar ilmu baca Al-Qur'an, di sini juga bisa, Bu. Atau yang lebih kepada kajian fikih atau apa, di sini juga bisa. Jadi mereka tinggal ngikutin aja kajian-kajiannya secara online. Pokoknya kayak ruang guru banget deh, keren. Nah, terus yang terakhir adalah motivasi dan tahfiz Quran. Nah, tahfiz Quran ini maksudnya tujuannya adalah untuk hafalan. Yang pengen punya hafalan Quran, yang pengen jadi penghafal. Kalau pengen punya hafalan Quran kan berarti dia di kayak kalau di ruang tahfiz Quran berarti kita sistemnya online ya. Iya, sistemnya semuanya online. Jadi aplikasi kita ini lebih ke arahnya wadah, Bu. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi gerakan moral kita dalam syiar berantas riba, bukan hanya bicara tapi juga kami sebagai pelakunya.